Halo sahabat onlineku, dimanapun kalian berada, kuharap kau baik-baik saja dengannya. Sekarang kan hari ibu ya? Apakah kalian sudah mengucapkan hari ibu ke bapak kalian? Kalau saya sih nggak ngucapin ya, buat apa juga nggak penting. Eits, bukannya saya nggak punya ibu atau anak durhaka ya, tapi karena bagi saya, setiap hari itu adalah hari ibu. Jadi buat apa kalau cuma sekarang aja kita ngucapinnya? Hari-hari biasa kan juga sama aja toh. Berhubung sekarang adalah hari ibu, jadi film kali ini spesial tentang seorang ibu yang sangat strong untuk merawat anaknya seorang diri. Dan nggak kayak film lainnya yang terlalu dramatik, film garapan Lebah Ganteng dan Pain Akatsuki ini termasuk sangat santai dan estetik kalau orang-orang bilang. Tapi benar-benar membuat perasaan kita campur aduk kayak es campur. Apaan sih? Menceritakan kisah seorang single parent yang membesarkan anak lelakinya yang mereka berdua memiliki umur yang sangat jauh berbeda karena ibunya melahirkan anaknya saat ia berusia 40 tahun. Jadi, perbedaan zaman dan perkembangan tren yang membuat ibunya harus beradaptasi untuk mengerti anaknya yang masih remaja, atau bisa dibilang masa-masa seorang anak itu masih mencari jati diri. Film ini berjudul 20th Century Woman yang dirilis tahun 2016 dan disutradarai oleh Mike Mills. Film ini juga sebuah hadiah untuk ibu dan kakak perempuan dari sang direktor, yaitu si Mike Mills, karena mereka sudah membesarkannya. Mike Mills berkata, film ini adalah surat cinta untuk mereka wanita kuat yang sudah merawat dan membesarkannya. Buat para Mahmud, mamah, muda, hot, film ini benar-benar worth it untuk diintip. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke filmnya. Let's roll the reels. Ahoy! Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan subrek. Film bertempat di Santa Barbara, Amerika tahun 1979. Di sana, mobil mereka nampak sedang terbakar di parkiran saat mereka sedang belanja di Alfamidi yang entah penyebabnya itu apa. Si ibu yang bernama Dorothy menjelaskan kalau itu adalah mobil mantan suaminya. Dan anaknya yang bernama Jamie menjelaskan kalau ibunya berusia 40 tahun saat ia melahirkan dirinya. Dan semua orang berkata kalau ia terlalu tua untuk menjadi seorang ibu. Drove Jamie home from the hospital in that car. My hand through the little window and he'd squeeze my finger. Told me that there were animals and sky. Music, movies. My father moved back east and left the car with us. Since then it's just been us. Dan Dorothy terlihat sedang bercakap-cakap dengan anaknya yang mereka berdua di sana sangat memiliki pandangan yang berbeda, mengingat jarak umur mereka yang sangat jauh. Dan inilah 20th Century Woman. Di rumah si Dorothy, di sana nampak teman si Jamie yang bernama Julie. Dan ia bertemu dengan Abby yang ngekos di rumahnya si Dorothy. Dorothy dan Jamie pun akhirnya pulang. Dan ada si William yang juga ngekos di sana. Dorothy terlihat sangat akrab dan perhatian dengan orang-orang yang ngekos di rumahnya karena dia itu terlahir di tahun 1924 dan pada masa itu adalah masa yang dikenal dengan The Great Depression yang menyebabkan Dorothy dan orang-orang di lingkungannya harus saling bantu-membantu. Jadi ia memiliki mindset yang sama saat ia dibesarkan di masa sulit itu. Dan pada masa ini, ekonomi sudah pulih dan semuanya sudah nampak berbeda. Jadi, ia harus bisa beradaptasi dengan keadaan di masa ini. Makanya si Abby, William, dan si Julie sangat care pada dirinya, yang sangat perhatian dan penyayang. Oke, lanjut. Scene lalu berpindah ke Jamie yang sedang bersama Julie berdua di kamar. Yang sudah pasti, di posisi itu, seorang anak remaja lelaki yang masih haus akan air Gunung Rinjani tak bisa menahan amarah si Johnny. Namun, si Julie bilang kalau teman tidak bisa melakukan encerit-enceritan dan setelah itu masih berteman. Ia lebih suka tetap seperti itu, menjadi sahabatnya Jamie tanpa ada encerot-encerotan. Jamie lanang loh mbak, gimana mbak ini? Kalau mau bersahabat ya ngertiin Jamie juga lah, jangan malah dipancing-pancing sampai jin curiginya lepas. Dan, scene berpindah ke pesta ultah si Dorothy. Di scene ini dijelaskan kehidupan si Dorothy. My mom was born in 1924. Bars to sad houses. With old phones. 16, the war broke out and she had to leave to be a pilot in the Air Force. She acted company drafting room. Then she met. Never admit anything went wrong.
Dorothy orangnya itu sangat keras dan sangat overprotective kepada anaknya Jamie. Dan Dorothy juga tidak memarahinya saat ia dipanggil ke capsek si Jamie. Karena ia ketahuan sering bolos dan juga membuat surat palsu yang di dalamnya terdapat tanda tangan si Dorothy atau ibunya yang Jamie tiru. Jamie from school this morning, he was involved in a small plane. She's always trying to bring a man into my life. This is like really boring stuff. He's helping me out, restore the house, okay? Dorothy juga mengajari dan menyuruh Jamie membantunya menulis harga sahamnya sejak ia kecil, agar ia kelak mempunyai skill dan menjadi anak yang mandiri. She smokes Salems because they're healthier. She never dates a man for very long. Dan pesta ultah pun berakhir. Jamie dan ibunya terlihat sedang bercakap-cakap sembari membersihkan perabotan. Do you think you're happy? Seriously? You don't ask people questions like that. If you're happy, it's a great shortcut to just being depressed. Dorothy yang sedang membaca koran terlihat sedikit terganggu karena ia mendengar suara musik yang cukup keras. Dan saat ia ke kamar Abby, di sana Jamie dan Abby terlihat sedang mendengarkan musik kekinian pada zamannya. Abby ini memiliki jiwa rock and roll dan juga seorang fotografer. Dan saat itu, Dorothy menanyakan itu lagu apa. What is that? Si Abby lalu bilang kalau mereka sedang mendengarkan album terbaru dari Norman Kamaru. Ibunya pun berkata, tidakkah bisa musik terdengar lebih slow, mellow, kayak anak-anak senja. Music is used to hide how unfair and corrupt society is. They're not very good, and they know that, right? Di sana Abby menjelaskan si Dorothy yang sudah berumur tentang genre musik zaman sekarang. Yang pada masa itu musik punk, rock and roll, dan juga dangdut sedang ngetren. Yang dimana si Dorothy tidak mengerti tentang perkembangan musik di zaman sekarang. Karena zamannya dulu sangat berbeda. Ya iyalah, uang tua rabi perawan. Uang tua dikasih lagu marginal sama seringai. Kan gak ngotak. Di sini dijelaskan kalau Jamie terlahir tahun 1964. He grew up with a meaningless war, shooters, drugs, boredom, nice cars and nice houses. I know him less every day. Jamie karena masih remaja, dan di masa Jamie sekarang ini yang terbilang sudah masa damai atau era modern, tidak seperti masa ibunya dulu, masih dalam fase pencarian jati diri sama seperti kita pas masih duduk di bangku sekolah. Ibunya bilang kalau ia semakin hari semakin tidak mengerti anaknya yang tumbuh remaja. Karena pada suatu saat, pernah Jamie dilarikan ke rumah sakit karena pingsan dan sesak napas. Dan itu karena bocil-bocil tongkrongannya melakukan sebuah permainan yang benar-benar gak ngotak. Pulls on your diaphragm and you faint. Almost a half an hour to wake up. Dan si Jamie di sana ikut-ikutan. Namun, ia apes mungkin karena si Jamie kondisi tubuhnya nggak sestrong teman-temannya. Hal itu pun membuat ibunya benar-benar tidak mengerti pola pikir anak-anak zaman now. Ya samalah kayak kita dulu, masih senang mencari kenangan dengan melakukan hal-hal bodoh dan lucu-lucuan. Tapi nggak setolol bocil tongkrongan si Jamie ya. Atau mungkin ada yang gitu dulu. Nggak tahu dah, namanya juga dulu masih bocil kan. Yang hal itu pasti sudah tentu berbeda dengan ortu kita atau nenek kakek kita. Oke, lanjut. Setelah itu, si Dorothy bertanya kenapa Jamie melakukan hal-hal yang berbahaya seperti itu. Jamie bilang kalau teman-temannya melakukan itu dan itu terlihat menyenangkan. Namun, ibunya bilang kalau itu benar-benar hal yang bodoh. Mengapa kamu ikut-ikutan melakukan hal bodoh? Kalau temanmu lompat ke jurang, apakah kamu ikut juga? Ini nih kata-kata legend nih. Died, right? You don't need to worry about me. Why didn't you think? Why did you hurt yourself like that? Why are you fine being sad and alone? You can't talk to me like that. You don't say that to me. With Mr. Einstein's theory, so you might progress, or what may yet be proved. Dan setelah itu, si Dorothy mengajak Julie dan Abby berbincang masalah si Jamie. Karena Dorothy merasa ia tidak bisa sendirian mengajari atau mendidik anaknya. Harus ada orang yang umurnya tidak jauh kayak si Julie yang bedanya cuma 2 tahun dengan si Jamie. Dan juga Abby yang sudah dewasa mengawasinya agar tidak salah pergaulan atau agar menjadi orang baik. Dan ibunya juga berkata kalau si Jamie cuma memiliki seorang ibu. Abby menjawab, bagaimana dengan si William? Dia adalah seorang pria yang dewasa dan pekerja keras. Namun Dorothy bilang kalau Jamie tidak cocok dengannya. Karena Jamie bilang William sangat boring dan mereka juga jarang bicara. Dorothy memilih mereka berdua sebagai walinya Jamie
karena Jamie lebih akrab dan senang dengan mereka berdua. Scene lalu berpindah ke Dorothy yang sedang bersama William. Di sana, William memberitahu Dorothy kalau ia menerima telepon dari Jamie untuk memberitahukan ibunya jika ia sedang berada di Los Angeles bersama temannya, karena mereka akan menonton konser musik trio Macan. And for your information, Los Angeles ini berdekatan dengan Santa Barbara, rumah si Jamie yang berada di negara bagian California. Singkat cerita, si Jamie akhirnya pulang dalam keadaan mabuk lem kanji. Dan ibunya di sana nampak merasa lega karena ia khawatir dengan Jamie, anak satu-satunya. Dan di kamarnya ada si Julie yang nyelinap masuk diam-diam. Ya pun, seperti biasa, langsung akan menghajar langsung akan mencipok si Julie. Namun Julie menolaknya. Dan ia juga berkata kalau Tim Tremor, yaitu cowok yang dekat dengan Julie, tak sengaja cerot di dalam saat mereka sedang mabar berdua. Waduh. Di sana, Julie menceritakan semuanya. Fuck. What are you gonna do? It'll be fine. Di sini diceritakan kalau Julie dan Jamie sudah berteman sejak mereka kecil. Julie lahir tahun 1962. Dan sudah pasti pada bulan Desember. Dan ibunya adalah seorang terapis. Ia juga sering menyuruh Julie ikut di sesi terapi ibunya yang pasiennya adalah anak-anak remaja. When her mother remarried, Julie changed more. She started sneaking into my house. But they're not actually falling in love. Scene berpindah ke Abby yang sedang check up. Karena Abby memiliki kanker serviks yang harus membuatnya check up sesekali. Dan di sana dokter berkata kalau kondisinya sudah membaik, namun efek samping dari operasi yang dilakukannya menyebabkan ia harus tidak bisa mempunyai buah hati atau anak karena rahimnya melemah. Abby yang merasa terpukul pun bertanya ke Dorothy, apakah melahirkan Jamie adalah hal yang membahagiakan dalam hidupnya. Dorothy pun tetap menyemangati Abby yang sedang down. Singkat cerita, Jamie terlihat memberikan Julie sebuah test pack yang pada saat itu test pack masih dalam pengembangan, jadi bentuknya masih gak sesimpel atau sepraktis sekarang. Julie pun mencoba test pack itu, mengingat si kuntul Tim cerot inside waktu ini saat mereka adu mekanik tanpa menggunakan item defense. Is that all of it? Yeah. Shake for 10 seconds. Leave undisturbed for 2 hours. 2 hours? Sembari menunggu test pack-nya memberikan hasil, Julie terlihat mengajari Jamie merokok. Yang seharusnya Julie ini menjaganya karena disuruh ibunya Jamie. Namun ya karena Julie ini masih muda juga kan ya. Cuma beda 2 tahun sama si Jamie. Jadi kayak kakek-kakek. Kok kayak kakek-kakek? Jadi kayak kakek-kakak, kakek-kakak, kakak-kakek. Anjing lah, gak ngerti lah gua. Kakak adik. Goblok! Dan saat sudah 2 jam, hasil dari tes pack-nya adalah negatif. Dan mereka pun merasa lega dengan hal itu. Dan film pun tamat. Saat malam, Jamie yang sedang belajar dikunjungi oleh Abby untuk berterima kasih karena sudah menemaninya waktu ini. Dan juga memberikannya sebuah kaset mixtape buatannya yang berisikan lagu hits dari almarhum Didi Kempot sebagai hadiah. Mereka pun berjoget-joget ria. Setelah malam itu, Abby nampak lebih akrab dengan Jamie. Dan ia sering bercerita banyak hal kepadanya. Di sini diceritakan, Abby lahir pada tahun 1955. Dan ia juga tumbuh besar di Santa Barbara, California. Di mana semua orang di sana bahagia, tapi itu hanya membuatnya merasa gila. Dan pada tahun 1973, Abby pindah ke New York dan masuk ke kuliah seni. Kota New York membuat Abby merasa lebih waras, karena di sana itu benar-benar kacau. Dia juga jatuh cinta dengan fotografi, dan dia mewarnai rambutnya merah karena menonton film berjudul The Man Who Fell to Earth, yang dibintangi kakak kandung saya, yaitu almarhum David Bowie, sang rockstar. And I was so happy. So she went home to her mom. Di sini dijelaskan kenapa Abby bisa terkena kanker. Karena ibunya dulu mengkonsumsi obat DES saat mengandung Abby.
DES itu adalah obat kesuburan yang ibunya Abby disuruh oleh dokter untuk meminumnya karena ia sudah 2 kali mengalami keguguran. Namun ternyata di kemudian hari research dokter menyatakan obat itu bisa membuat anak perempuan yang dilahirkan oleh ibu yang mengkonsumsi obat subur DES itu selama mengandung lebih rentan terkena kanker serviks. She wouldn't talk about it. Singkat cerita, di rumah Dorothy terlihat sedang bersama William. Di sini William akhirnya bercerita tentang masa lalunya kepada si Dorothy. Di sini diceritakan kalau ayahnya si William mempunyai sebuah bengkel di Cleveland. Cleveland itu daerah dekat Sidoarjo. Makanya William sangat mengerti tentang otomotif. Ia bertemu dengan seorang wanita bernama Teresa tahun 1963 dan mereka pun jatuh cinta. Mereka juga pindah ke sebuah komune di Sebastopol. Yang nggak tahu Sebastopol itu di mana, saya juga nggak tahu. Yang pasti Google tahu. You know, so that I wouldn't lose Teresa. Looking like them, but they made him feel uptight and possessive, and she left him. Look one way or the other, or be a certain way, so that I won't be lonely. Dan singkat cerita, Julie yang seperti biasa mengendap-endap masuk ke kamar Jamie untuk menginap, diberitahu oleh Jamie kalau dia tidak bisa menginap lagi di sana jika hanya ingin mengobrol. Seperti apa yang diberitahukan si Abby waktu ini. Julie pun merasa sedih dan meminta maaf. Ia juga mengajak Jamie untuk pergi dari sana seperti apa yang selalu Jamie inginkan. Dan keesokan paginya, Dorothy melihat surat dari Jamie yang berisikan kalau ia dan Julie berpergian ke pantai berdua dan meminjam mobilnya. Just to get away. Dan saat mereka berdua beristirahat di Oyo, Jamie mengatakan kalau ia mencintai Julie dengan gagahnya. I love you. Julie pun menolaknya karena si Julie masih ingin bersahabat dengan Jamie dan tidak mau kehilangan sahabatnya karena pendirian si Julie yang seperti itu. Sex with you. I want you. It'd be a lot better if you just wanted sex. Jamie pun kesal dan pergi dari sana. Jamie. Dan scene berpindah ke markas besar. Dorothy memberitahu kalau Julie tadi meneleponnya dan bilang kalau mereka menginap di Oyo dan juga bilang ia tidak bisa menemukan di mana Jamie karena ia pergi. Mereka pun langsung bergegas menuju ke Oyo tempat mereka menginap. Sesampainya di sana, Julie meminta maaf ke Dorothy dan bilang kalau Jamie sudah kembali. Ibunya pun menghampiri si Jamie. Whatever. You couldn't deal with me anymore. Ibunya menjelaskan di sana kalau ia tidak ingin Jamie berakhir di tempat yang sama seperti ibunya. What does that mean? Well, I wanted you to be happier. But by myself, Okay. Jamie yang akhirnya tahu kalau ibunya ternyata berpikir ia tidak bisa membuat anaknya bahagia sendirian, makanya ia membutuhkan bantuan orang-orang di rumah. Berkata kalau ia pikir mereka berdua sudah bahagia selama ini. Ibunya pun senyum karena ia pikir anaknya tidak bahagia bersama ibunya selama ini. We were fine, though. Just me and you. yeah. Yeah. Dan malamnya, mereka pun akhirnya makan-makan. Dan Dorothy mengajak si Jamie menari di sana. Dan mereka semua pun berbahagia bersama. Singkat cerita, Jamie yang sedang dibantu ibunya menyemir rambutnya menjadi kuproy, bertanya ke ibunya, apakah ia kesepian? Ibunya menjawab kalau ia akan menikahi artis terkenal nanti di kehidupan selanjutnya. Dan juga menceritakan bagaimana ia bakal bertemu dengan artis terkenal itu di kehidupan selanjutnya. I thought that was just the beginning of where she'd really tell me stuff. Maybe that was it. Gimana ya?
Bisa nggak bayangin sekarang, gimana menjadi ortu kita atau siapa aja orang terdekat yang menyayangi kalian yang sudah berumur dan tinggal menuju ajalnya saja. Yang mereka pikir pasti apa hal terakhir yang perlu mereka lakukan untuk orang-orang tersayang mereka. Karena untuk memahami perasaan orang-orang terdekat kita perlu mencoba menjadi mereka. Yaitu dengan fusion. Nggak. Yaitu, pikirkan dan rasakan sebisa mungkin apa yang kalian rasakan dan pikirkan saat menjadi mereka. Dan di saat itulah kalian akan mengerti. Tumben ya serius amat nih channel. Ya, kalau kalian senang dengan video ini, bisa di-like. Karena 1 like dari Anda, maka Anda akan mendapatkan surga. Jika di-share, Anda akan mendapatkan keabadian. Dan jika Anda subscribe dan menyalakan tombol lonceng, Anda akan menjadi Green Goblin. Sekian, arigato makariso, fire in the hole, ike des. Salam dari Norman Kamaru.